Halo semua, perkenalkan nama saya Afan Rifki Fauza. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 411257 201 250026. Oke, di sini saya akan membuat sebuah program sederhana, program website sederhana menggunakan HTML dan juga CSS. Oke, langsung aja kita mulai. Bentar. Pertama-tama kita buka VS Code-nya terlebih dahulu. Sih. Oke, di sini kita buka foldernya. Itu saya akan menggunakan folder UTS. Jangan deh, bikin folder baru ini. Dan kita namain di sini apa ya? UTS aja, UTS 2. So, nah, di sini saya akan menambahkan filenya terlebih dahulu ya. Kita tambahkan di sini misal index.html. Oke, kita enter. Dan juga CSS-nya juga. Style CSS. Enter. Nah, di bagian indeksnya ini kita deklarasikan dulu HTML-nya menggunakan tanda seru supaya cepat. Nah, di bagian title ini saya akan ganti jadi UTS. Jadi itu title itu gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk di bagian sini itu untuk penamaan dari apa ya? Tab-nya gitulah, yang gitulah. Nah, lanjut di sini saya akan masukkan main. Bentar. Jadi main ini kayak semacam apa ya? Konten utamanya gitulah main itu. Lanjut di sini kayak di sini saya masukkan section. Section. Oke. Section ini hampir mirip kayak div lagi untuk mengelompokkan gitu. Terus ini masukkan kelasnya. Di sini saya ingin membuat foto bersamanya dulu. Foto bersama. Oke. Lanjut ke bagian part 1 untuk dari nama grup band. Itu nama grup band saya itu Benjol, Benjol. Nih, lanjut kita ke bagian image. Nah, di bagian image ini kita perlu masukkan link dari fotonya gitu ya. Cara masukkannya gimana? Cara masukkannya gini guys. Kita buka folder terlebih dahulu. Terus kita pergi ke bagian sini aja kalau nggak salah Mbak. Foto. Nah, ini kita tarik saja. Kan ini kan Ctrl A aja ya. Ctrl A terus tarik, terus taruh di sini. Sudah, sini saya ingin masukkan foto bersama terlebih dahulu. Jadi di sini kita cari itu foto bersama, terus kita masukin link dari fotonya. Atau JPG. Ini kita namain foto bersama. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, saja. Seperti ini teman-teman. Nah, fotonya sudah keluar dan judul dari websitenya juga sudah.
Kita lanjut ke bagian personelnya. Ya, sini saya akan bong, nggak usah deh. Kita buat aja section. Section ke bagian section ini kita bikin kelas. Di bagian kelasnya ini apa ya? Namanya itu personel. Nah, sudah. Selanjutnya kita bentar. Selanjutnya kita tambahin div class. Div class. Sudah. Div classnya ini mau namain itu profile. File. Jika sudah, kita masukin image-nya lebih dahulu. Terus di sini kita masukin dari personel dari grup band kita ya. Yang pertama itu ada Avan. Nah, ini fotonya. Kita masukin di sini namanya Avan. Sini coba Avan. Sudah, kita lanjut bikin div class lagi. Class itu info. Kita namain info. Untuk dari untuk info dari apa ya? Personilnya gitu, guys. Nah, terus di sini masukin H3. H3 untuk nama dari personelnya itu. Avan, Avan saja. Sini kita bikin div class lagi ya. Div class lagi untuk personelnya. Div class plus namain peran. Peran dari personel tersebut. Peran dari personel Avan ini itu apa? Nah, memegang drummer ya. Jadi kita namain drummer saja. Hmm. Sudah, kita lanjut ke buat paragraf. Kita masukin apa? Alvan memiliki pengalaman di bidang drum selama berapa? 5 tahun aja. 5 tahun. Nah, ini sudah selesai. Terus kita cek. Hmm, Seperti ini. Alvan memiliki pengalaman di bidang drum selama 5 tahun. Oke, oke sudah. Lanjut ke personel yang kedua. Kita bikin div lagi. Samain seperti di atas ya. Div kelasnya. Div class. Ini kita samain personel. Nah, bentar. Masukin lagi image-nya. Image. Nah, bagian src-nya ini kita masukin personel yang kedua ya. Itu si Agni. Ya, Agni. Masukin Agni. Buat JPG. Kenalin lagi Agni. Oke, sudah. Kita samain lagi. Itu kita buat lagi div class. Div class itu info. Info kan? Iya, info. Info. Enter. Kita buat H3-nya. Namain dari namain personilnya itu Agni. Nama dari personilnya itu Agni. Oke, lanjut. Kita buat div class lagi. Class. Class. Perannya itu Agni di sini sebagai
main biola. Jadi kita masukin perannya itu biola aja, biola. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke paragraf. Nah, di bagian paragraf kita samain aja kayak yang punyanya Avan ya. Itu Agni memiliki pengalaman di bidang biola selama 3 tahun. Ini misal ya. Terus lanjut ke, udah ya. Terus lanjut ke anggota yang ketiga. Kita bikin lagi div class-nya, div class. Kita masukin personal. 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 Ya. Enter. Masukin image. Nah, kita memasukin foto dari anggota ketiga yaitu dari Ihsan. Ya. Nah, kita panggil saja Ihsan. Sini namanya juga Ihsan. Terus selanjutnya div class ini, div class. Nah, sini Ihsan itu sebagai vokalis ya, vokalis teman-teman. Di sini Ihsan sebagai vokalis, kita masukin saja vokalis. Ya, lanjut ke, bentar, ya ada yang kelewat ini. Oh, bukan peran, salah guys. Harusnya info dulu, info. Nah, skip enter, info, terus masukin H3, tanda main itu Ihsan. Nah, sudah kita lanjut bikin div class lagi. Nah, baru kita namain peran. Ada peran di sini tadi itu Ihsan sebagai vokalis. Nah, lanjut bagian paragraf. Nah, di bagian paragraf ini samain aja. Ihsan memiliki pengalaman pengalaman di bidang vokalis vokalis selama 7 tahun. Sudah selesai untuk anggota ketiga ya. Coba kita lihat hasilnya. Hmm, Sudah ya. Ihsan sebagai vokalis dan juga Agni sebagai biola dan Afan sebagai drummer. Sini paragrafnya sudah, paragraf dari masing-masing personel. Terus kita lanjut ke anggota yang keempat. Kita bikin lagi div class, skin personal, personal lagi. Terus kita masukin image. Nah, anggota keempat itu ada Irgi ya. Irgi untuk anggota keempatnya, kita masukin aja Irgi JPG.
IRG. IRG. Nah, sudah. Kita lanjut bikin div kelasnya lagi. Div kelas lagi itu sebagai kita masukin perannya. Info. Pak, info. Enter. Masukin namanya menggunakan H3. Dan main IRG. Sudah. Kita lanjut ke bagian div class. Div class peran. Class peran. Ini sudah. Di sini IRG itu sebagai nah, gitaris. Iya, gitaris. 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 Sudah. Kita masukin paragrafnya. IRG memiliki bisnis selama berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sudah, untuk anggota keempat. Kita lanjut ke anggota yang kelima. Bikin lagi div class-nya. Div class personal. Ntar masukin image. Nah, untuk anggota kelimanya itu sisa Naila dan Radit ya. Oke, masukin Naila.jpg. Naila lagi. Oke. Terus selanjutnya kita bikin div class lagi. Class untuk info. Info. Enter. H3 namanya. Lalu Naila. Enter lagi. Div class. Kelas. Hmm, kelas peran. Sebagai di sini Naila itu sebagai hmm, vokalis lagi ya. Kita jadiin ini aja guys, vokalis latar ya. Naila. Kita bikin vokalis latar. Vokalis latar. Kita lanjut ke bagian paragraf ya. Nah, lanjut ke bagian paragraf itu Naila. Naila memiliki pengalaman di bidang vokalis latar selama se- selama berapa? 1 tahun. Ya, sudah selesai. Kita lanjut ke anggota yang terakhir ya. Kita bikin lagi div class. Div. Div class. Class. Oke. Masukin personel. Personel. Hmm. Kita masukin lagi image-nya. Itu di sini anggota terakhir ada si Radit ya. Radit. Kita masukin di sini Radit. Radit JPG. Namanya lagi Radit. Sudah. Kita lanjut ke div class info. Div class info.
enter. Terus namain Radit. Nih, Radit nih. Lanjut, kita bikin div class ini. Peran div class. Peran. Di sini Radit itu sebagai apa ya? Radit itu sebagai gitaris juga ya. Sama kayak si Irgi. Ya udah, di sini kita jadiin si Radit ini sebagai gitaris bass ya. Gitaris bass. Nah, sudah, kita lanjut ke bagian P, paragraf. Masukin Radit memiliki pengalaman di bidang gitaris latar gitaris bass selama berapa? 4 tahun ya? Tahun. Sudah kita cek ya di webnya langsung. Live store. Tunggu. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bagian HTML-nya saja. Nah, kita lanjut ke bagian utamanya yaitu styling menggunakan CSS. Oh ya, sebelum styling di sini saya akan masukkan linknya terlebih dahulu ya supaya tersambung dari HTML kita dengan CSS. Kita masukin style. Nah, sudah ada nih. Kita langsung enter saja. Sekarang kita lanjut ke bagian apa, CSS-nya untuk styling dari web kita. Oke, sini pertama saya ingin masukin bagian webnya dulu. Saya masukin margin, ya margin kita masukin node, padding, ya padding, padding aja. Nah, yang kelihatan nih perbedaannya. Paddingnya 0, sini kita masukin box sizing. Box sizing-nya border box. Nah, jadi teman-teman, margin ini di bagian sini itu kegunaannya untuk jarak keluarnya. Dan padding ini untuk jarak dalamnya. Dan kalau box sizing itu border box gunanya untuk apa ya? Kayak semacam menghitung gitu lah. Lebar sama tingginya gitu. Lebar tinggi webnya. Kayak gini nih. Kayak, nah, bukan di web server. Di sini emang nggak ada guys. Nah, yaitu seperti ini nih. Di bagian atasnya ini, di atas benjol ini nih, tulisan benjol kan ada jarak nih. Nah ini itu kayak semacam jarak keluarnya, yaitu dari si margin. Nah untuk jarak dalamnya itu dari paddingnya, dari konten-konten kita. Nah jadi seperti itulah. Ya kita lanjut aja supaya tidak lama. Sini saya akan masukin bodinya untuk keseluruhan dari webnya, keseluruhan dari websitenya. Di bagian body ini kita ingin memasukkan apa ya, background colornya dulu. Background color sini masukin black aja, black. Sudah ganti ya. Nah, sudah ganti. Kita lanjut
ke bagian lagi ya, font aja, font family, font family. Nah, apa ya? Ini alfabetikanya hapus saja dah. Font skin line height. Satu titik nol. Jadi guys, background color ini seperti yang sudah dilihat ya, sudah teman-teman. Jadi ini untuk background dari website kita, yaitu dengan warna black atau hitam. Hitam. Dan font family ini untuk apa ya? Untuk style fontnya gitulah. Nih, ini coba. Disebut. Nah, seperti ini nih. Kalau misalnya nggak pakai font itu, bakal beda. Nah, beda kan? Seperti itu. Nah, lanjut ke bagian line hack ya. Line hack itu semacam jarak antar baris gitu. Baris satu dan baris dua gitu. Jaraknya ini. Itu saya masukkan 1,6. Seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian main. Titik main. Di bagian main ini saya ingin masukin apa ya? Max width. Max width. Max width-nya 1,200 px. Px. X dan lagi margin. Margin. Marginnya itu dua rem auto. Dua rem auto. Mencetkan bagian pedi. Bagian pedinya itu 0,1 rem. Nah, jadi teman-teman, bukan dulu. Jangan deh, terusin aja. Nah, jadi max width itu kegunaannya kayak apa ya? Hmm, Kayak lebar max-nya gitu, teman. Lebar max dari area kontennya gitu. Sini saya masukin 1,200 px. Nah, selanjutnya ada margin itu kayak untuk ketengahin dari fotonya ini secara horizontal dan ini secara horizontalnya itu dari bagian autonya dan untuk dua remnya ini untuk jarak antara atas dan bawahnya gitu secara vertikal gitu ya. Ya seperti ini nih. Jadi jarak atas dan bawahnya itu jaraknya sebesar 2 rem. Lanjut ke bagian apa ya? Padding itu kayak semacam jarak dari kiri kanannya gitu. Kalau di bagian main ya. Ini di bagian main. Oke, kita lanjut ke bagian ya, hmm, foto bersama. Foto bersama nggak sih? Oh ya, foto bersama. Foto bersama. Ya, di bagian foto bersama itu kita masukin apa ya? Text align nih. Text align, skin center, dan apa lagi ya? Margin lagi. Margin, margin, margin bottom kalau nggak salah. Margin bottom, bottom ya? Iya, margin bottom. Bottomnya itu di 5 px, 5 px ada. Seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini teman-teman. Oke.
fotonya ini jadi ke tengah ya, di bagian foto bersama. Jadi, jadi text align center ini itu untuk ngetengahin teksnya dan juga fotonya gitu. Jadi center atau ke tengah. Nah, margin bottom itu kegunaannya untuk di sini nih, jarak dari bawah dan pokoknya jarak bawahnya ini. Jadi itu, iya nggak sih? Coba bentar, bentar. Iya benar, iya benar. Jadi itu jarak bagian bawahnya, pokoknya foto bersama di bagian margin bottomnya ini untuk jarak di bagian bawah. Oke, kita lanjut foto bersama lagi, foto bersama. Di sini kita masukin H1 ya, untuk dari nama band kita. H1 buka. Sini saya ingin nama warnain kolornya itu warna putih. White. Kolornya white. Nah, sudah nih, sudah warna putih. Kita lanjut ke bagian margin bottom, jarak dari h satunya ini dengan fotonya itu sebesar apa ya? Hmm, 2 rem aja. Kayaknya cukup. Hmm, ini nih sudah cukup ya, 2 rem. Oke, selanjutnya itu font size. Font size, font size. Font size-nya itu ukurannya berapa ya, Box? Hmm, kayaknya 3 rem cukup. Coba. Eh, 4 rem coba. Kemudian ya, 3 rem aja. Nah, segini cukup, guys. Lanjut ke bagian backgroundnya. Supaya bagus, styling dikit-dikit ya. Backgroundnya ini kita warnain apa ya? Bagusnya black aja, samain black. Oke, emang gak ada perubahan ya. Terus kita lanjut ke bagian border. Border, ini masukin 4px. Kalau nggak salah, 4px ya. Solid white. Solid white. Nah, seperti ini. Jadi guys, color itu tadi seperti yang sudah saya bilang itu untuk warna dari teksnya ini. Nih, teks ini color, color, color itu warna putih. Dan margin bottom itu jarak dari nama band kita itu dengan fotonya. Dan font size itu untuk ukuran dari teksnya atau dari nama band kita. Dan background colornya ini warna black, samain aja kayak background dari website kita. Dan di bagian border, border ini kita warnain putih. 4px itu untuk ini teman-teman, untuk garis tepi. Bukan garis tepi deh. Pokoknya pokoknya ukuran dari bordernya ini nih, yang warna putihnya ini, 4px. Saya bisa aja diganti, misal 5px, 10px, jadi nambah tebal ya, seperti itu. Jadi sini saya masukin 4px saja, sudah cukup. Oke, kita lanjut coba bersama lagi. Sekarang image. Nah, di bagian image-nya ini, kita masukin apa ya? Hmm, width-nya ada.
lebar. Hit, select, next width, next width. Hmm. 800 800 px sudah. Lanjut ke tinggi. Hmm. Lupa aja deh, auto. Lanjut bordernya, iya, border. Border radius. Nah, itu kayaknya 10 px cukup. Hmm, ya, cukup. Hmm. Lanjut ke bagian shadow styling. Box shadow. Kita nolin aja. 5 px, 8 px. Warnanya black. Eh, white. Ya, white. Terus, lupa bordernya juga. Border. Nah, sama. Ya, 4px. Solid white. Sudah. Seperti ini, teman. Jadi, width di sini itu kayak lebarnya gitu. Nah, di sini saya masukin 100% itu supaya apa ya? Supaya menyesuaikan dengan proporsi dari fotonya gitu. Lebar dari fotonya. Nah, ini kita masukin max width itu kayak sama kayak yang dia max width itu kayak semacam apa ya? Kayak lebih lebar lah. Tidak lebih lebar gitu. Tidak lebih lebar dari 800 px. Nah, di bagian auto, di bagian, nah di bagian height itu, jadi height itu tingginya, height itu tinggi dari fotonya ini, saya masukin auto saja, disesuaikan dengan tinggi gambarnya, dan border radius sama seperti yang di, oh belum ya, jadi border radius itu kayak lengkungan dari fotonya gini, dari ujung sisinya ini, saya masukin 10 px, saya bisa aja diganti jadi 20 atau berapa gitu. Karena saya lebih sukanya 10 px saja, jadi 10 px. Nah, lanjut ke box shadow. Jadi box shadow ini buat kayak bayangan gitu, teman-teman. Kita save dulu. Nah, ini. Jadi di bagian sini, guys. Box shadow. Nah, bayangannya gitu. Supaya kece ya. Nah, lanjut. Selanjutnya the border. Sama kayak yang di atas. Border itu untuk bagian sini ya. Supaya warnanya gak nyatu gitu. Warna gambar dengan backgroundnya. Kita lanjut ke bagian udah. Dan sekarang kita tinggal masukin personel. 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 Bagian personel itu di bagian dari anggota-anggotanya ya. Di bagian personel di sini saya masukin display. Displaynya grid. Yuk, display grid. Sampai kolom DP. Eh, grid.
Volume 30%. Dan satu F ya. Oke, masukin gap. Hmm, ya, 3 rem kok nggak salah. 3 rem, terus masukin overflow kok nggak salah. Bukan overflow, margin top. Ya, margin top. Margin topnya itu coba 5 pun ini kurang nggak? 10 rem aja deh. Hmm, cukup nih. Ya, sudah seperti itu teman-teman. Jadi display itu kegunaannya kayak layout lagi lah. Jadi layoutnya itu menggunakan grid, dan di sini di bagian grid template columns, repeat, auto fit, min max 30% 1 FR. Jadi itu untuk menyesuaikan dari jumlah kolomnya gitu. Terus lanjut, gapnya 3 rem itu untuk jarak antar kolomnya. Ya, jarak antar kolom. Di sini berantakan banget kayaknya. Karena belum jadi ya. Kan kalau udah jadi harusnya beda sih. Begini, berantakan. Kita lanjut aja ke bagian apa ya? Personal. Personal, sini, profile. Eh, udah ya personal, Bang. Masuk profile langsung aja. Profile, di sini. Kita, kita masukin backgroundnya. Color, white. Ini. Terus, satu border base. Terus, Sloppy X. Optional. 5px. 5px. 8px. Oke, lanjut. Terus habis itu apa lagi ya? Overflow. Overflow. Semi hidden. Nah, udah selesai di bagian profilnya. Jadi background color itu untuk sama kayak yang di atas, yaitu untuk warna latarnya gitu. Sini saya menggunakan white, menggunakan warna putih, dan border radius untuk seperti tadi itu untuk melengkungin dari sudut sisinya gitu. Dan di bagian box shadow, bentar, box shadow white. Sama ya, kayak tadi itu yang di atas, itu untuk bayangan. Nah, selanjutnya hidden, overflow hidden. Jadi overflow hidden itu untuk ya apa ya? Untuk ngerapihin gitulah dari kolomnya itu supaya nggak berantakan gitu. Jadi
hiddennya itu supaya auto ke bawah gitu, bukan ke atas, tapi ke bawah, supaya rapih gitulah bisa dibilang. Bagian overflow. Lanjut ke hmm, MG ya, image ya. Image. Hmm, image itu apa ya? Hmm, Width. Cek. Gimana sih? Ya, width. Lebarnya itu 100%. Oke, lanjut ke bagian tingginya. Tingginya itu berapa? 200 px. 200 atau 300 ya? Coba 200 px. Ya, coba kalau 300. Lupa. 200 memang. 200 ya. 200 px. Ya, itu untuk height-nya. Terus selanjutnya ada object fit cover. Nah, sudah. Jadi teman-teman, width lebar, width itu kayak lebarnya 100%. Jadi itu sama kayak yang foto bersamanya ini, supaya untuk keseluruhan dari fotonya gitu teman. Supaya kagak kepotong gitu, makanya itu dimasukin 100%. Dan di sini height itu untuk tingginya, tinggi dari fotonya ini, itu sebesar 200 px. Dan object fit, ob- object fit cover itu untuk ngecrop bagian gambarnya gitu di bagian sini nih, supaya nggak kotak gitu, supaya menyesuaikan dengan profile cardnya ini. Nih, ini juga bagian bawahnya juga sama. Seperti itulah. Kita lanjut ke bagian, kan tadi kan image udah. Tak, image kan sudah. Nah, ini kayak ada yang salah nih, guys. Bentar. Mungkin HTML. Bentar nih. Ini harusnya profile nih. Bukan personal. Profile. Ini juga profile. Salah nih. Ini salah. Profile. Bukan profile. Oke. Sudah. Lanjut. Tadi sampai mana? Tadi sampai image ya. Sampai image. Terus lanjut ke info. Kita masukin di sini profilnya terlebih dahulu. Karena ini div class di dalam div class gitu. Jadi kita masukin div class yang dari pertamanya dulu yaitu profile. Terus kita spasi, masukin titik lagi, info, info, buka kolom, masuk. Di bagian sini ya. Itu info dari nama dan kelas. Ada kelas lagi dan paragrafnya. Di bagian profile info, kayaknya kita perlu masukin profile ya. Atau masukin ya. Kayaknya nggak usah, guys. Lupa. Iya nggak sih? Bentar. Oh iya, kayaknya nggak perlu. Nggak perlu pakai profile ya. Itu mah ntar di bagian sini, guys. Peran. Di bagian peran itu baru samain.
Oke, lanjut. Hmm, bagian infonya ini saya ingin masukin apa ya? Paddingnya aja deh, satu aja. Paddingnya sebesar kayak besar dua rem, dua empat rem, besar dua tiga rem. Sama, cuma dua rem. Nah, cukup lah ya segini mah. Coba kita cek di websitenya, dihapus. Hmm, sudah ya, seperti ini. Terus kita lanjut ke mana? Mana tadi? Style. Nah, padding itu apa ya? Padding itu untuk jarak gitu guys, dari teks dengan sisinya ini, sisi temboknya ini. Jarak teks dengan tepi temboknya ini. Itu kegunaan padding di bagian infonya. Oke, kita lanjut ke info. Info terus H3. Boleh. Sih, margin. Margin. Margin bottom. Ini margin untuk biasanya tuh margin bottom. Nah, untuk jarak ini ya, dari nama sama ini ya. No. Size. Size. Font size-nya itu ya kan cuy. Gedean. Dua rem berarti. Terus cuma satu. Kecil kalau satu. Berarti dua aja ya. Dua rem untuk font size-nya. Jadi guys, color black ini untuk warna dari teksnya. H3 ini di bagian namanya ini. Nama dari personelnya gitu teman-teman. Dan margin bottom ini untuk jarak dari nama ini dengan peran dan nama ini dengan perannya. Dan font size-nya itu sebesar 2 rem. Ukuran dari namanya ya, font size. Lanjut ke bagian info. Mhm. Hmm. Ya, peran. Kita doublein ya di sini. Ini skin info bagian brand itu kita warnain apa cocok ya. Ini terlalu ini bilang ini orange cocok, orange jeruk. Nah, cocok nih guys. Sini kita masukin hmm, kayaknya ketebalannya. Hmm, white, white-nya itu oh, lanjut ke bagian apa lagi ukurannya. Ukuran
Size-nya itu kayaknya cukup di, nggak usah gede-gede lah, 0,9 kayaknya cukup. Nah, lanjut ke bagian apa lagi? Oh iya, marginnya, jaraknya. Margin bottom. Margin bottomnya itu 1 rem. Nah, sudah. Kita lanjut ke text transform. Hmm, text transform uppercase. Nah, sudah. Jadi gini teman-teman. Color ini sama untuk ngewarnain dari teksnya. Dan font weight itu untuk apa? Font weight itu untuk mengatur ketebalannya gitu, guys. Nah, itu di sini saya masukin bold supaya tebal dari teksnya ini. Nah, font size-nya ini ukurannya saya menggunakan 0,9 rem, 0,9 rem. Nah, margin bottom ini untuk jarak dari peran dengan infonya ini atau peran dari paragrafnya ini. Itu margin bottomnya. Nah, text transform. Text transform itu untuk kayak semacam mengubah teksnya gitu, guys. Mengubah teksnya hmm, menjadi huruf gede. Makanya justru sini saya pakai uppercase untuk huruf gede. Jadi auto. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai tadi, ini huruf kecil. Nggak pakai uppercase, jadi huruf besar. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ya, bagian paragraf. Ketik info, tag, skin, paragrafnya itu warna warnanya black aja deh. Kalau sih ini nggak perlu ya, karena namanya udah warna hitam. Hmm, biar kita hitamkan lagi. Lanjut ke text align. Selain itu justify. Justify. Hmm. Sudah selesai. Jadi colornya sama. Colornya itu sama untuk mewarnain. Dan text align justify itu supaya ngerapihin, guys. Supaya ngerapihin teksnya itu supaya rapih, rata kanan gitu. Rata kanan kiri lah. Supaya rapih. Oke, sudah selesai ya untuk bagian CSS nih. Kita coba cek di bagian langsung website nih. Ganggu. Hmm, sudah seperti ini teman-teman. Untuk dari website saya mungkin agak sedikit tidak rapi karena ada beberapa yang saya lupa di bagian elemen-elemen CSS-nya ya teman-teman. Jadi harap dimaklumin ya. Mungkin nah, spill dulu. Jadi sini sama sesuai namanya itu grup band kita itu benjol. Dan di bagian nama dan fotonya seperti ini. Oke, sudah selesai ya untuk spellnya. Bentar. Mungkin gitu aja teman-teman. Ke depan. Mungkin gitu aja teman-teman. Cukup sekian dari pembuatan program saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tadi itu di bagian websitenya, CSS-nya ya, bisa dibilang seperti ada yang kelupaan lah.
bagian elemennya mohon dimaklumkan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.